warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit mempresentasikan tentang administrasi sistem Linux. Kelompok 7 terdiri dari Denny Irwan, Yodi Sutrisno, Guru Ardi Laksono, saya sendiri Ayi Febianti Putri, dan Sylvia Nur Afisa. Pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu administrasi sistem. Sebuah sistem komputer tidak akan dapat bekerja dengan baik jika salah satu dari ketiga komponen ini dihilangkan, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah bagian komputer yang ada secara fisik. Software adalah kode-kode instruksi yang dijalankan pada hardware yang bersangkutan, sedangkan brainware adalah manusia yang bertugas untuk mengoperasikan sistem komputer. Administrasi sistem adalah aspek yang berkaitan erat pada faktor brainware tersebut. Seorang sysadmin bertugas untuk menjaga agar sebuah sistem dapat tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika ada masalah pada sistem tersebut, dia berkewajiban untuk memperbaikinya. Setiap sistem komputer membutuhkan sysadmin, mulai dari komputer pribadi sampai ke mainframe berukuran besar. Semuanya tetap membutuhkan sysadmin. Untuk selanjutnya akan dicoba proses login ke sistem Linux kelompok 7 oleh saudara Yodi Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Afisa. Sebelum masuk ke login, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep user dan permission. Linux adalah sistem operasi multi-user yang artinya sebuah sistem Linux dapat dipakai oleh lebih dari satu orang sekaligus. Seorang pengguna Linux memiliki sebuah direktori pribadi atau home directory untuk menyimpan file-filenya. Umumnya, ia tidak diperkenankan untuk memodifikasi isi direktori selain home directory-nya. Pada kebanyakan sistem Linux, home directory user ABC biasanya diletakkan di home ABC. Pada Linux, setiap file dimiliki oleh seorang user dan sebuah grup. Hak akses baca, tulis, dan execute untuk user dan grup juga dapat dibatasi. Hal ini karena mempermudah administrasi sistem karena user tidak akan dapat mengubah konfigurasi sistem seenaknya. Berbeda dengan sistem operasi yang tidak didesain sebagai sistem operasi multi-user seperti halnya Windows. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yodi Sutrisno. Di sini saya akan menjelaskan sistem sebelum masuk ke form login dari Linux itu sendiri. Pertama-tama kita masukkan root. Lalu masukkan password yang sebelumnya sudah kalian save. Kok salah? Selanjutnya masukkan init 4. Akan muncul tampilan form login. Masukkan password yang sebelumnya sudah kalian save. Linux. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Irwan dari kelompok 7. Di sini
saya akan menjelaskan beberapa perintah administrasi, yaitu masuk sebagai admin ya, karena tadi kan masuk sebagai root. Di sini kita tinggal masuk ke taskbar, kemudian console, nah di sini sudah masuk sebagai admin. Kemudian di sini untuk di sistem Linux sendiri itu ada beberapa hal dasar ya yang harus kita ketahui, perintah-perintah dasar yang harus kita ketahui, yaitu pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang untuk membuat sebuah direktori di Linux. Itu kita tinggal mengetikkan mkdir spasi nama direktori yang akan kita buat, misalkan kelompok 7. Oke, untuk melihat sebuah direktori yang telah kita buat sudah berhasil atau belum, kita tinggal mengetikkan ls. Nah, di sini sudah ada. Tadi saya sebelumnya sudah membuat direktori ya, kelompok 7. Nah, sekarang caranya untuk menghapus sebuah direktori seperti apa? Nah, kita tinggal mengetikkan rm dir, kemudian spasi direktori yang akan kita hapus. Misalkan 7 ya. Kita lihat. Oke, sudah terhapus. Kita coba lagi untuk membuat sebuah direktori. Kita masih sudah berhasil atau belum? Kita misalkan mkdir masih Denny Irwan ya, misalkan. Kita lihat ls. Nah, itu langsung terdapat direktori baru, yaitu Denny Irwan. Kemudian bagaimana kita akan masuk ke sebuah direktori? Kita tinggal mengetikkan cd atau change directory spasi nama direktori yang akan kita login. Contohnya kita masuk ke direktori kelompok 7. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kita kan belum masuk ke sebuah direktori. Nah, di sini kita akan masuk ke sebuah direktori 7. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke sebuah direktori. Dan untuk keluar dari sebuah direktori, kita tinggal ketikkan cd. Nah, otomatis kita keluar dari sebuah direktori. Nah, di sini kan ada beberapa hal yang sebenarnya dasar banget ya. Di sini kita akan melihat perintah-perintah apa saja sih yang sebelumnya telah kita buat. Nah, di sini kita tekan atas atau bawah. Inilah perintah-perintah yang sebelumnya telah kita lakukan. Ini tinggal atas, bawah. Kemudian untuk membersihkan layar dari layar kita ya. Nah, kita ketikkan clear, otomatis itu akan membuat layar kita menjadi bersih atau hilang. Kemudian untuk yang selanjutnya, hal yang mendasar dari perintah Linux yaitu kan kita untuk mau keluar dari Linux atau kita keluar dari admin kita ya,
Nah, kita tinggal mengetikkan system atau exitnya kalau di sini. Kalau misalkan di luar itu pasti kita harus itu otomatis kita langsung keluar dari Form Linux. Sekian penjelasan dari saya atau dari kami. Mungkin ini hal yang sangat dasar, tapi perintah-perintah tersebut sangat istilahnya diperlukan juga untuk kita sebagai pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Ardi Laksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini adalah 1. Administrasi dasar Linux terdiri dari administrasi sistem file dan administrasi user access. Kedua, administrasi sistem file berfungsi untuk mengatur file maupun direktori. Dan yang terakhir ada administrasi user access, berfungsi untuk mengatur user dan hanya bisa dilakukan oleh super user atau root. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kami hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi.